Di bulan, besi diawetkan dalam kondisi murni karena tidak ada oksigen. Besi tidak bisa berkarat di sana. Namun, beberapa minggu yang lalu, para ilmuwan menemukan hal tak terduga. Di wilayah tinggi satelit kita, besi teroksidasi dan benar-benar berkarat. Pada awalnya, temuan ini sangat membingungkan para astronom. Keberadaan karat mungkin berarti orang dapat bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin sampai ke batuan tak bernyawa dari bumi. Dengan tidak adanya atmosfer, angin matahari selalu mengenai bulan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Kobaran ini dapat mengambil beberapa oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekul kemudian berhenti di titik tertinggi permukaan bulan. Itu akan menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang dan terutama di bawah permukaan satelit. Selagi kita membahas topik ini, bulan telah lama diyakini terbentuk sebagai hasil dari benturan yang sangat besar dengan bumi. Benda langit seukuran Mars bisa saja mendekati bumi dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puingnya kemudian membentuk bola rapat yang pada akhirnya menjadi bulan. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu para ilmuwan. Kerak bumi tidak kaya akan logam. Jadi kenapa bulan memiliki begitu banyak logam di dalamnya? Penelitian terbaru pada dasarnya menangkis teori utama itu. Jadi, pada tahun 2020, kita tidak tahu apa-apa lagi tentang keberadaan tetangga terdekat kita. Namun, ada kabar dari luar angkasa yang lebih jauh. Para astronom dari MIT mencatat sinyal berulang dari jarak 500 juta tahun cahaya. Sinyal itu disebut Fast Radio Burst atau FRB dan biasanya merupakan peristiwa tunggal. Tidak ada yang tahu apa sumbernya, tapi bisa jadi supernova atau semburan energi dari kuasar. Namun, sinyal yang berulang ini cukup menyeramkan karena teratur. Selama 4 hari, peralatan radio menangkap sinyal sepanjang waktu, lalu tiba-tiba berhenti. Tapi setelah 12 hari, pola yang sama dimulai. 4 hari sinyal radio konstan dan 12 hari lagi sunyi. Para astronom berhasil menemukan bahwa sinyal itu berasal dari galaksi yang berjarak 0,5 miliar tahun cahaya dari kita, tapi penyebabnya belum diketahui. Ini mungkin kuasar yang berputar atau lubang hitam supermasif, tapi teknologi alien juga tidak menjadi pengecualian. Omong-omong, mungkin ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi di galaksi Bima Sakti saja. Data terbaru menunjukkan bahwa setiap bintang kelima yang mirip matahari dapat memiliki setidaknya satu planet di zona layak huni. Dan bukan sembarang planet. Ingat, planet itu memiliki inti dan permukaan berbatu, serta ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu akan memiliki peluang besar untuk menjadi rumah bagi makhluk hidup, setidaknya mikrob. Dan jika ada miliaran planet ini di galaksi kita, bisa dikatakan bahwa setidaknya salah satu dari planet itu tidak hanya dapat dihuni, tapi sudah dihuni. Sekarang, kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta. Juga mengingat banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini memberi kita miliaran bintang mirip matahari dan planet mirip bumi. Dan beberapa di antaranya pasti lebih mirip bumi. Salah satu planet semacam itu bisa saja lebih dekat dari yang kamu kira. Venus, saudari jahat bumi, mungkin menjadi rumah bagi kehidupan mikroskopis. Meskipun permukaannya sangat panas dan dibasahi hujan asam dari awan karbon dioksida, mungkin ada sesuatu yang hidup di atmosfernya. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan jejak gas fosfina yang dapat dihasilkan mikroorganisme. Dalam jumlah yang sangat kecil, gas ini dapat muncul dari benda non-organik. Tapi teleskop menemukan gas ini dalam jumlah banyak. Penemuan ini sangat mengejutkan karena Venus diyakini tak ramah untuk segala bentuk kehidupan. Namun, kini itu mungkin planet pertama selain bumi yang menjadi rumah bagi makhluk hidup. Mikrob penghasil fosfina mungkin hidup di awan asam dan tak butuh oksigen untuk bertahan hidup. Dunia lain yang menjanjikan tiba-tiba ditemukan saat memeriksa data teleskop ruang angkasa lama. Pada tahun 2018, para astronom menganalisis informasi dari teleskop Kepler dan, seperti biasa, mengabaikan bagian-bagian yang menurut mereka tidak relevan. Tapi 2 tahun kemudian, saat mempelajari data lama ini,
para ilmuwan menyadari bahwa satu objek salah diidentifikasi. Ternyata itu eksoplanet yang berjarak 300 tahun cahaya dari bumi dan sangat mirip sampai dikira kembaran bumi. Kepler 1649c hanya 6% lebih besar dari bumi dan kemungkinan terdiri dari mineral sama. Planet ini juga menerima cahaya dan energi dari bintangnya sebanyak yang kita terima dari matahari. Satu-satunya masalah untuk saat ini adalah bintang itu bisa terlalu sering berkobar sehingga membuat permukaan planet terlalu panas dan membakar atmosfernya. Namun, belum ada buktinya dan kita bisa memiliki planet yang berpotensi dapat dihuni dan jaraknya dekat dengan bumi. EU Microscopy atau singkatnya EUMIC pada dasarnya adalah tempat lahir sistem bintang baru yang dapat diamati secara langsung. Jaraknya sangat dekat, hanya 32 tahun cahaya dan bintangnya masih sangat muda, sekitar 150 kali lebih muda dari matahari. Dalam skala kosmis, ini seperti bayi baru lahir dan kamu masih dapat melihat awan puing yang berputar di sekitarnya dari saat ia lahir. Namun, rasa penasaran tak berhenti di situ. NASA menambahkan poster yang menampilkan EUMIC ke seri Galaxy of Horrors-nya karena planet yang mengorbit bintang tersebut. EUMIC B sangat dekat dengan mataharinya sehingga mengelilingi hanya dalam 8,5 hari. Karena masih sangat muda, bintang ini sering membuat ulah dan menyebabkan radiasi matahari besar menyerbu planet malang itu. Seperti yang kamu duga, tidak mungkin ada kehidupan dalam kondisi itu. Namun para ilmuwan senang menemukan sistem ini karena menjelaskan terbentuknya bintang dan sistem bintang. Kembali ke bumi sekarang. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola variasi iklim bumi, dan itu terlihat seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan selama jutaan tahun, dan semuanya terkait dengan bagaimana posisi bumi relatif terhadap matahari. Musim itu dijuluki Ice House, Cool House, Warm House, dan Hot House, berdasarkan suhu saat itu. Selama 3 juta tahun terakhir, misalnya, planet kita berada dalam kondisi Ice House, karena zaman es terakhir belum lama ini. Tapi tindakan manusia yang menambah efek rumah kaca telah mendorong kondisi iklim ke warm house jauh lebih cepat daripada yang akan terjadi tanpa kita. Ketika akhirnya tiba, suhu keseluruhan bumi akan naik ke angka tropis, sesuai yang belum pernah dilihat planet ini selama lebih dari 50 juta tahun. Itu luar biasa. Air di bumi sebenarnya adalah teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke bumi oleh komet es dan asteroid yang tidak hanya meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat kita bisa berkembang. Tapi, sekarang ada kemajuan baru yang menyatakan teori lain. Di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, ia bisa menghasilkan begitu banyak air sehingga cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan memanaskan materi organik ini dan memperoleh air serta minyak yang jernih. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, itu bisa berarti minyak muncul di bumi tidak hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari luar angkasa. Ingat asteroid besar yang menyebabkan kepunahan dinosaurus? Saat itu aku belum ada, tapi para ilmuwan mengatakan itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Setidaknya, satu kepunahan massal mungkin disebabkan oleh ledakan supernova yang sangat jauh dari planet kita. Sebuah ledakan bintang sekuat yang bisa kamu bayangkan menerangi bumi lebih terang dari matahari kelak. Dan tak lama kemudian, sinar UV dan kosmisnya mencapai lapisan ozon planet kita. Pada saat itu, tutup pelindung bumi terbakar habis, dan segala sesuatu yang ada di bawahnya menderita konsekuensinya. Bumi butuh ratusan ribu tahun untuk pulih dari serangan gencar itu. Dan jika itu terjadi lagi, dan itu mungkin, kita tidak akan dapat bertahan. Untungnya, peristiwa terdekat seperti ini adalah ledakan Betelgeuse, dan bintang itu terlalu jauh dari kita untuk menimbulkan bahaya serius.